Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Sam Custom Motorcycle. Ini ada chopper basis Scorpio Z 225 ya, dengan konsep tradisional. Ini hampir mirip dengan si kuning atau si kumis yang dulu mesinnya CB Twin 175. Sekarang kita review dari depan sampai belakang. Let's go. Oke, kita review dari mulai stang ya. Stang kita pakai hanger ya, dengan tinggi 25 cm. Untuk lebar ini kita pakai 20 cm. Nah, untuk lebar bawah ini 14. Jadi kelihatan ramping di depan. Lebar untuk ke atasnya. Nah, untuk handle holder gas kita pakai custom, terbuat dari sistem dural. Nah, untuk ini mah ada rem depan ya, biasa kita pakai gak pakai rem depan. Kalau ini pakai supaya kelihatan tradisional banget, atau rametek lah pokoknya mah. Rametek abah. Nah, ini kita trombol depan kita pakai trombol TS 125 dengan finishing chrome. Nah, jadi kelihatan klasik. Lanjut ke bagian dogbone. Dogbone kita paten las ya ke segitiga atas. Jadi ini enggak di sistem baut, langsung paten ke segitiga atasnya. Cuman agak dimiringin ke belakang. Untuk video bikin racer dogbone kita udah upload juga. Nah, Springer dibikin slim kayak si kumis ya. Ini konsepnya emang niru CB Twin 175 yang dulu saya punya, sekarang udah gak tahu kemana, udah saya jual. Nah, ini konsepnya hampir sama si kumis. Untuk lebar Springer ini 14 cm, gak jauh sama stang, cuman ini sekitar 13,5 cm, jadi agak ramping pada stang yang bawah ini. Nah, untuk tinggi Springernya kita pakai 65 cm, jadi kelihatan si motor ini ceper. Untuk bracket lampu biasanya dibikin di kupingan Springer. Nah, ini ada bos-bosan, kita tap terus dibikin behel U. Nah, untuk penyangga si stok lampu depan. Lampu depan kita pakai TTNco KW-KW-an. Untuk kacanya kita pakai kaca kuning. Jadi persis banget kayak si kumis ya. Lanjut ke bagian ring depan. Nah, ini ring depan kita pakai ban Sprinter 21 kali 300. Nah, untuk ringnya kita pakai custom ya. Jadi ini pelek kaleng custom atau buatan. Untuk lebar 300 kali 21. Untuk trombol ini pakai Suzuki TS 125. Jadi ada rem depan. Nah, lanjut ke bagian si tangki. Si tangki kita bikin model Vianut atau tangki kacang ya disebutnya. Jadi cuman ini bedanya agak masuk ke bagian frame. Nah, untuk atasnya ini sekitar 3 cm ke atasnya. Nah, untuk masuk ke bawah ini cukup lumayan masuk. Jadi kelihatan si motor itu lurus. Nah, si tangki kelihatan lurus. Cuma nanti kalau kalian bikin tangki seperti ini harus dibikin lubang pembuangan bensin yang kanan sama yang kiri, supaya nanti bisa yang kanan keluar ke pembuangan kran. Nah, untuk bahannya kita pakai tebal 1,2. Cukup lumayan kuat, tapi kalau di takol banyak kentobe ya. Nah, untuk tutup tangki kita pakai tutup tangki drat.
terbuat dari dural. Kita simpan di bagian tengah. Biasanya kita simpan bagian samping, cuman ini simpel-simpel aja, nggak neko-neko. Disimpan di bagian tengah. Nah, untuk detail frame kita pakai main frame depan, penyangganya 2. Nah, untuk depannya kita pakai 2 supaya enak nanti kalau bikin knalpot. Soalnya knalpot Scorpio ada posisinya di bagian tengah. Jadi masuk ke frame, keluar, langsung belok ke kanan bagian ke footstep. Ke bagian si jok. Nah, ini jok kita panggil single shift, cuman konsumen minta bikin 2 ya buat di sini. Nanti ini lagi progres pemasangan jok, cuman belum beres, jadi saya langsung review dulu aja, nanti jok belakang nyusul. Nah, untuk jok ini di konsep garis-garis ya, garis-garis kayak konsep tradisional. Kita pakai inver. Untuk buka si box listrikan kita bikin tutup di bagian atas. Nah, jadi sistemnya buka jok dulu baru bisa ngeset perkabelan. Nah, perkabelan full semua di sini. Kunci kontak, CDI, kiprok semua ada di sini. Nah, box kita handmade juga, ini dengan tebal 1,1 mili ya, nggak terlalu tebal kayak tangki. Jadi ini sistemnya mau di chrome apa di cat juga bisa. Untuk penyangganya kita nempel di main frame tengah dengan plat kayak opal gitu, dilas. Nah, untuk yang ini kiri kanannya sistem di baut. Jadi untuk sistem bukanya nanti si box aki buka ke bawah dulu, baru bisa dilempar ke bagian kiri. Nah, untuk si box aki kita bikin simple ya, di bawah si box listrik supaya nanti kelihatannya lebih padat. Jadi si nutupi si kopong-kopong si motor ini, jadi kelihatan si motor nggak kosong banget ya, jadi padat. Nah, sistemnya kita baut di bagian bawah. Ini nggak logor. Apa karak ganti akinya? Oh, aki anyar ya? Iya, masih baru. Nah, ini sistem baut 2. Jadi kalau mau buka di bawah, di sini di bawah bagian aki. Kita bagian baut 12. Lanjut ke bagian spakbor. Nah, ini spakbor kita bikin nut bagian tengah. Nut bagian tengah tebal 1,1. Nah, sistemnya kita baut di bagian frame. Nah, ini plat. Ini kita las ke spakbor. Nah, yang enggaknya ke bagian plat, bagian frame. Jadi kalau dibuka ini si plat ini ngikut keluar. Nah, untuk belakang kita nyatu sama sisi bar. Sisi bar kita bikin dari plat kotak ya, atau plat strip dengan tebal 6 mili. 6 mili dengan variasi kita bikin paku buat penyangga si lampu dan plat nomor. Lanjut ke bagian ban belakang. Nah, ini ban belakang kita pakai ring 17. Ini mah sarua pisan yang si kumis. Si kumis juga pakai ring 17. Oh, ini 18. Ini ban belakang kita pakai ring 18 ukuran 3,5 kali 18. Untuk merek ban kita pakai ban klasik. Nah, untuk peleknya kita pakai pelek custom. Trombol ini pakai Kawasaki Eliminator dengan finishing chrome juga. Nah, untuk paha remnya, untuk tarikan rem ini yang asli, cuman kita rubah lagi soalnya dari depan nggak nyangga ya, jadi harus dipanjangin. Kita rubah. Nah, untuk sisi bar nih, sisi bar kita bikin ada tonjolan supaya
buat variasi atau penguat juga nantinya. Nah, lanjut bagian tutup rantai. Nah, tutup rantai kita bikin dari plat tebal 2 mili atau 3 mili ya bisa. Jadi sistemnya kita las, terus bentuk bagian bawahnya bentuk bulatan si gear. Nah, untuk penyangganya ini pakai plat, untuk engine mounting juga sama. Sistemnya sistem paku. Jadi ini nggak bisa dibuka, langsung krum sama dudukannya. Nah, gear belakang ini gear bahan ya, gear buta. Terus kita bubut untuk PNP-kan ke trombol Kawasaki Eliminator. Nah, rantainya tetap kita pakai rantai ukuran 428. Nah, tensioner rantai kita headband juga ya dari plat. Untuk engine mounting sama untuk rodanya kita bikin dari bahan nilon. Jadi bahan nilon yang ada karet-karetnya. Nah, jadi kalau misalnya ada rantai kencang ini bakal ke bawah. Ini untuk menjaga supaya nggak kekelet rekan berisik pas lagi jalan. Nah, lanjut ke bagian kunci kontak. Nah, kunci kontak kita simpan di sebelah kiri ya. Soalnya nanti kalau misalnya bawa ini gas, ini kunci kontak biar enak. Jadi kita simpan sebelah kiri dengan variasi double plat. Terus sistem dibaut ke box. Nah, ini kita pakai kunci kontak mobil. Jadi biar simple. Starter sama lampu kita satuin di kunci kontak. Nah, kita tes. Ini on untuk engine, ini on untuk lampu depan belakang. Coba dilihat lampunya. Nah, itu untuk on. Untuk kedua ini on untuk lampu depan belakang ya, untuk satu track ini untuk engine. Nah, starter ketiga kalinya. Lanjut bagian tutup gear depan. Ini sama headmat juga ya dengan variasi bolong-bolong. Untuk tebal ini 3 mili. Nah, si tutup rantai nyambung ke tutup gear depan. Kita sistem baut di bagian atas. Nah, lanjut bagian persneling. Persneling kita bikin simple ya, nyambung ke nempel di bagian engine sebelah kiri atau bagian magnet. Kita bikin bos-bosan. Nah, jadi sistemnya transferan nggak terlalu rumit. Jadi untuk persneling langsung nyambung ke persneling buat transfer gigi. Simple and clean. Can clean 5 karat. Nah, untuk pijakan biasa hampir sama kayak yang sebelah kanan ya, nempel ke bagian bawah. Oke, kita test ride. Kalian pada penasaran suaranya kayak gimana?
dari review chopper tradisional mesin Scorpio 225. Nah, mulai dari depan sampai belakang saya udah terangin dari bahan mana aja yang handmade sama custom. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa bantu channel kami dengan share, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.